Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat selalu. Kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan yang lalu di halaman 5 kita sudah membahas tentang penggunaan is, am, dan are. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan be. Ya, dia kita gunakan setelah kata ganti yang dalam buku tersebut disebut dengan subjek. Subjek itu pelaku. Jadi dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ketika kita tidak menyebut nama seseorang, maka kemudian nama itu kita ganti dengan kata-kata ganti. Seperti Pak Nanang mengganti ketika bicara saya menggunakan kata saya, kemudian orang di depan saya panggil dengan kamu. Itu namanya kata ganti. Saya, kamu, dia, mereka, ya itu yang disebut dalam bahasa Inggris namanya nanti kata ganti atau pronoun. Nah di sini saya ya sebagai subjek, kamu sebagai subjek dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu ketika kita mau bicara, ketika kita mau menulis, ya kelinci saya kemarin cute, kelinci saya bagus ya, indah, lucu, itu kita gunakan ada is di tengahnya. Jadi tidak boleh langsung my rabbit cute. Nah kita letakkan is di tengahnya untuk menyambungnya. Nah is ini disebut dengan be. Kenapa? Karena my rabbit itu hewan. Nah hewan yang satu, benda yang satu, jumlahnya satu, maka kita gunakan kata gantinya it sama dengan it. Jadi it is atau my rabbit is cute. Nah kemudian saya seorang pelajar. Tidak bisa kita langsung ucapkan I student. Harus ada apa? Am. Good. I am student. Ya. You, we, they itu kita gunakan are. You student, nggak boleh. You are student. Nah ini ya. Nah, baik, pada halaman berikutnya halaman 6 ya. Ini kita akan mengenal adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu kata sifat. Sudah saya jelaskan juga bahwa dalam bahasa Inggris kata itu dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kata benda, ya benda seperti hewan, tumbuhan, benda di kelas, manusia termasuk benda. Yaitu ya itu noun. Ya, jadi book, student, ya, Mr. Nanang, ya cat itu disebut dalam bahasa Inggris namanya noun. Nah kemudian sekarang adalah adjektif. Apa adjektif? Adjektif itu kata sifat. Apa itu kata sifat? Ya kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Kita baca di halaman 6 di adjectives. Ya. The following sentences are taken from the dialogue in activity 4. Ya. Kalimat berikut diambil dari dialog di kegiatan 4. Pay attention to the words in bold in the sentence. He is smart. Ya, perhatikan pada kata yang dicetak tebal pada kalimat he is smart. Smart, pandai. Ya, they are small. Mereka kecil and cute. Ya, lucu atau pokoknya bagus lah. Ya, they are lovable. Ya, mereka menyenangkan. Nah, the words in the bold are adjective. Nah, kata-kata yang dicetak tebal tadi, lihat bukunya ya di halaman 6, itu disebut dengan adjektif. Apa adjektif? Itu kata sifat. They describe noun. Nah, lantas kita pakai atau fungsi daripada adjektif itu untuk apa? Ya, jadi kita pakainya di mana? Ya, dia sebagai describe noun untuk menjelaskan kata benda. Jadi kamu punya kucing misalnya, bagaimana kucing kamu? Kucing kamu lucu, maka kamu bilang my cat is funny. Nah, jadi sebelum kata funny, maka di sana kamu tulis dulu is. Ya, kamu punya bapak seorang seorang guru. My father, tapi kamu punya bapak badannya besar. My father is big. Big itu kata sifat. Sifat dari bapak, keadaan dari bapak kamu. Big, ya itu disebut dengan adjektif. Jadi my father is big,
My mother is beautiful. Ini yang paling sering kita ucapkan, ya. Kita harus jujur, ibu-ibu kita itu cantik-cantik ya, walaupun keadaannya tetap cantik, minimal cantik hatinya. Oke, my mother is beautiful. Ya, jadi beautiful itu disebut dengan kata sifat. Nah, jadi bagaimana keadaan ibumu? Beautiful, cantik. Siapa yang beautiful? Itu my mother. Oke. Ya. Di sini ada beberapa penjelasan ya. Jadi here are more example of adjective. Di sini lebih banyak lagi contoh daripada kata sifat related yang berkaitan atau berhubungan qualities of people. Ya, keadaan daripada orang, animal, and item. Apa item? Item benda. Jadi ada people, orang, ya. Kemudian animal, hewan, ada item. Jadi benda itu biasa 3 isinya. Jadi people, orang-orang, kemudian animal, hewan, dan yang terakhir adalah item, barang-barang atau benda-benda. Item bacanya. Oke. Adjective showing qualities of people. Ya, kata sifat yang menunjukkan keadaan orang. Beautiful, ya, cantik. Old, tua. Tall, tinggi. Slim, ramping. Apa bahasa sehariannya langsing. Ya, bukan langsung, langsing. Ya. Kemudian personality, character. Ya, karakter seseorang. Tadi gambaran umum. Sekarang mengenai sifat. Ya, kalau tadi keadaan badannya, mungkin keadaan fisiknya. Kalau sekarang apa? Sifatnya. Bagaimana sifatnya? Patient, sabar. Ya, friendly, ramah. Helpful, suka menolong. Honest, bacanya honest, haknya tidak dibaca. Honest, jujur. Clever, pintar. Diligent, itu rajin. Nah, ini ya termasuk dalam adjektif. Kemudian adjektif showing the qualities of animal, yang menunjukkan tentang keadaan hewan misalnya. Adorable, menarik. Big, besar. The buffalo, you know buffalo? Bukan buffalo. Buffalo is big, kerbau. Ya, buffalo is big. Jadi setelah buffalo itu apa? Kata benda, animal. Nah, tidak boleh langsung big, tapi harus ada is. Kemudian fast, cepat. Ya, ada the horse, ya, tuh kuda itu larinya cepat. Kemudian fierce, galak. Long, panjang. Snake, ya, the snake is long. Ular itu panjang. Kamu tahu nggak binatang yang paling panjang lehernya? Jerapah, salah. Ular itu leher semua. Oke. Playful, suka bermain. Powerful, kuat. Ya, powerful, kuat. Binatang apa yang kuat? Ya, slow, ada yang lambat. Turtle, ya, kura-kura. Kemudian strong, ya, sama dengan powerful, kuat. Small, kecil. Tame, jinak. Wild, buas. Kita tahu ada binatang yang jinak, yang kita pelihara, yang tidak tidak melukai. Ada juga yang wild, yang buas. Kemudian adjective showing the qualities of item, menunjukkan keadaan item, benda. Awesome, mengagumkan. Clean, bersih. Misalnya the class is clean, kelas itu bersih. Kemudian colorful, warna-warni atau penuh warna. Comfortable, nyaman. Crowded, ramai. Dark, gelap. Dirty, apa bacanya? Dirty, gelap. Kotor. High, tinggi. Heavy, berat. Large, luas. Nice, bagus. And spacious, luas. Ya. Kita lihat contohnya. Randy is clever. Ya. Ini tadi sifat dari Randy. Clever. Apa clever? Yuk. Cerdas, pandai. Sama dengan smart. Kemudian the new smartphone has a big capacity. Smartphone baru itu mempunyai kapasitas yang luas, memorinya yang besar. The new game is interesting and fun. Game yang baru itu menarik dan menyenangkan. Fun di sini bukan itu menyenangkan. My power bank is new. Power bank saya baru. Tiger has powerful legs. Macan mempunyai kaki yang kuat. Ya. Nah, ini ya yang disebut dengan adjektif. Baik, bergeser di buku kamu di halaman 9 di activity 8. Nah, sekarang kita coba soal dari apa yang sudah kamu pelajari tadi. Ya, jadi fill in the blank, activity 8 halaman 9. Fill in the blanks with is, am, or are. Jadi pilih bagian yang kosong ini dengan is, am, or atau are. Nah, kamu kerjakan hari ini juga sekarang ya, setelah kamu tonton tayangan ini kamu kerjakan, kemudian kamu tulis ya, tidak cuma jawabannya, soal dan jawabannya kamu ketik
ya melalui WhatsApp WA dan kamu kirim ke Pananang ya 1 sampai dengan 10. The baterai, nah isinya kamu pilih is, M atau A ya, itu kamu pilih, tapi kamu tulis ya soal dan jawabannya, diketik aja ya, atau juga ya apa biasanya pilihannya. Saya lebih condong diketik karena akan saya baca tuntas ya. Kalau di foto kadang-kadang tidak terlihat, agak samar ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ditulis ya 1 sampai 10. Edo has a pet, it. Nah, itu apa pilihan di atasnya, is, M atau A. Kamu mengerti atau tidak apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi saya tunggu hari ini juga, seperti biasa kirim ke nomor kontak saya, nanti akan saya langsung berikan announcement, pengumuman di grup belajarnya, siapa yang mengerjakan, siapa yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris pada hari ini ya. Jadi nggak cuma kamu buka YouTube-nya tapi tidak kamu perhatikan apa yang ada dalam YouTube tersebut. Oke nah, singkat tapi tugas harus dikerjakan saat ini juga. Saya tunggu ya. Terima kasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.